Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komen nih, katanya setelah mendengarkan salah satu video saya yang ini yang sebelumnya mengenai sebab debt collector, Shopee PayLater ataupun SP pinjam tidak akan menagih ke rumah. Dia nggak menemukan jawabannya. Yang dia temukan justru seperti ini, katanya hanya mendengarkan ceramah. Sebetulnya ada dua kemungkinan orang seperti ini ya. Pertama, dia kebetulan mungkin ya, dia berpikir teknis mungkin dia adalah seorang yang ingin belajar jadi joki, atau dia berpikirnya itu instan gitu. Padahal kalau dia mau nonton sampai selesai, itu saya ada dua cara di situ, baik cara dohir maupun cara batin. Jadi cara pikiran ataupun hati itu cara batinnya, proses pengendaliannya saat dia gagal bayar, dan cara terakhirnya itu bagaimana saya melihat sebuah handphone yang sebagai jaminan saat dia melakukan pinjaman online ataupun pindar di sebuah aplikasi. Jadi kalau mau nonton sampai selesai, beda, tidak mungkin ada komentar semacam ini. Tapi apapun itu tidak jadi masalah. Yang pasti adalah tetap kita harus berusaha untuk menghusnudon, dan memang untuk menyenangkan hati semua orang itu tidak bisa. Tetapi setidaknya dari semua konten yang saya sampaikan adalah konten yang aman, tips aman ketika gagal bayar di sebuah platform aplikasi. Seperti itu. Seperti yang saya contohkan di video sebelumnya mengenai SP pinjam atau SP PayLater. Di situ saya jelaskan mengenai poin penting itu banyak sekali sebetulnya kalau mau dipahami dari sapi ya. Sebetulnya banyak sekali gitu. Cuman untuk ngulang itu bisa jadi panjang videonya ya. Tetapi intinya gini. Jika kamu hanya tahu soal teknis, bagaimana kemudian menjebak ataupun menghapus data, memprivasi medsos, kemudian menghilangkan semua jejak di kontak misalnya, itu belum tentu bisa kamu gagal bayar secara baik. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan situasi pikiran ataupun hati, kenapa kamu gagal bayar. Jadi gagal bayar itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi juga tidak semudah yang kita bayangkan. Memang ada sih beberapa konsultan resmi yang katanya sudah diresmikan dan itu berbayar, dan yang mereka lakukan sebetulnya adalah memanfaatkan situasi ini menjadi sebuah bisnis. Tapi apakah itu boleh? Boleh aja, yang namanya orang cari uang ya, menurut dia halal ya silakan gitu. Tapi yang pasti menurut saya adalah kalau bisa, kalau kamu gagal bayar, situasinya memang nggak punya apa-apa, kamu harus mencoba galbay mandiri seperti yang sudah saya ajarkan, saya jelaskan. Jika kamu belum bisa, kamu bisa masuk ke komunitas, ke grup channel yang udah saya bangun. Di situ kan banyak sekali yang berbagi. Artinya ada sih beberapa teman yang kemudian dia merasa setelah dia bisa gagal bayar mandiri, kemudian dia ingin share, ya dia tidak ingin orang seperti dia gitu. Artinya dia ingin memberikan sharing kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan saat berusaha untuk bisa gagal bayar di 180 hari atau bahkan mungkin sampai bertahun-tahun gitu. Jadi tidak jadi masalah buat komentar Mas siapa ini seperti ini atau Mbak siapa ini. Yang pasti coba dilihat ulang, ditonton ulang beberapa video-video saya mengenai cara gagal bayar aman dan tahapan-tahapannya. Jadi tidak mungkin dong misalnya kita ngasih teknis di sebuah platform YouTube seperti ini ya, itu kan bisa menjadi sebuah kesalahan. Saya ngajarkan kalian kejahatan. Kan bisa seperti itu. Jadi teknisnya yang paling baik adalah mindset dulu, kemudian dari sisi dohirnya atau dari sisi fisik, dari sisi penyakitnya. Orang lihat pinjol ya, itu kan pinjaman online yang jaminannya itu HP. Maksudnya kontak HP-mu, foto-fotomu di situ di galeri storage maksudnya. Kemudian akses kontak, medsos, semua itu aja. Jadi
penyakitnya pinjol di HP itu gitu loh. Tanpa HP kamu pun nggak mungkin kamu pinjam uang. Tanpa HP pun kamu nggak mungkin juga bisa gagal bayar. Jadi semua itu ada di HP itu sendiri, dan itu saya jelaskan di video sebelumnya gitu. Bagi saya, kalau kalian komentar kemudian mendengar ceramah, ya mungkin belum mendengarkan sepenuhnya, tapi it's okay, gak jadi masalah gitu. Baik, mungkin ini aja video saya paling singkat ini dari video-video sebelumnya. Saya hanya ingin memberikan komentar mengenai emas ini. Tapi selanjutnya saya akan memberikan tips yang mungkin mereka inginkan teknis. Tak coba nanti kita bangun ya. Yang jelas, mari kita saling dukung, bantu share video saya ini. Siapa tahu bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.